Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Feni Pilawa, NPM 2015061075 dari kelas PSTIC Universitas Lampung. Di sini saya akan menyajikan dan menjelaskan tentang topologi jaringan, di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang dosen pengampunya yaitu Bapak Gigi Fordanama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa topologi jaringan itu. Jadi topologi jaringan dalam telekomunikasi itu adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih akan memengaruhi kecepatan dari komunikasinya. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan, keuntungan, dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini saya mengambil beberapa jenis dari topologi jaringan. Di sini ada topologi bus, yaitu menggunakan satu kabel untuk menghubungkan komputer yang ada pada jaringan. Lalu ada topologi ring atau cincin, setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya. Jadi dia tidak terputus. Selanjutnya ada topologi star, yaitu bintang, menggunakan perangkat jaringan switch. Jaringan seperti hub atau switch sebagai pusat untuk menghubungkan komputer yang ada. Jadi dia komputernya terhubung ke satu switch. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi ini mengatur setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi di sini saya sudah mengambil suatu kasus di salah satu jurnal, yaitu di sini dari PT XYZ, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan helm. Nah, perusahaan ini telah mengimplementasi penggunaan jaringan LAN untuk mendukung proses lalu lintas informasi di dalam perusahaannya. Tapi seiring dibukanya kantor cabang-cabang lain, maka penggunaan jaringan LAN tidak lagi dapat diandalkan. Nah, maka dari itu PT XYZ membutuhkan untuk membangun jaringan baru yang dapat mencakup wilayah besar yang lebih luas seperti WAN atau Wide Area Network. Nah, jaringan WAN ini yang menggunakan teknologi frame relay dari routing protokol AGRP dapat menghubungkan jaringan LAN di kantor pusat dengan kantor cabang agar dapat saling berkomunikasi secara real time dengan tentu keamanan yang cukup baik. Nah, permasalahannya itu di PT XYZ ini, proses pengiriman data seperti PO ataupun data-data customer dirasa masih menyulitkan karena harus dilakukan menggunakan fax ataupun kurir. Selanjutnya ada penawaran harga customer, harus menunggu bagian finance dan administration mengirimkan daftar harga yang telah disetujui ke bagian sales dan marketing. Selanjutnya, kantor pusat tidak bisa mengakses database kantor cabang untuk melihat data-data penjualan dan begitu juga sebaliknya. Nah, tadi karena akan menggunakan frame relay, di sini frame relay-nya memiliki 3 topologi jaringan, yaitu ada topologi star, lalu ada topologi full mesh dan partial mesh. Nah, di sini ada gambar topologi frame relay secara keseluruhannya. Jadi di sini pertama ada yang bulat ini namanya router. Router ini adalah penghubung jaringan-jaringan yang cakupannya luas. Nah, selanjutnya di sini ada yang kotak-kotak, yaitu switch. Switch ini yang menghubungkan jaringan ke komputer-komputer dari user. Jadi seperti pada gambar ini ada komputer-komputer dari user, di sini ada yang dari direkturnya, lalu ada sales dan marketing dan lain-lain, itu akan terhubung ke switch. Nah, selanjutnya switch akan terhubung ke router. Di sini router akan terhubung ke WAN. WAN itu tadi jaringan yang sama seperti LAN, yaitu penghubung jaringan, namun dia ke jaringan yang lebih luas, ke kawasan yang lebih luas, daerah yang lebih besar daripada LAN.
Nah, di sini penghubungnya itu garis lurus dan tidak putus-putus, itu berarti dia terhubung menggunakan kabel. Tapi jika yang putus-putus, ini berarti nirkabel. Jadi dia terhubungnya menggunakan jaringan atau seperti WiFi. Nah, hasil dari penggunaan frame relay tadi pada PT XYZ, maka masalah lalu lintas data pengiriman PO tidak lagi melalui fax ataupun kurir, lalu keamanan data yang dikirim dapat terjamin, dan IGRP memudahkan untuk skalabilitas jaringan ketika perusahaan membuat jaringan baru. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila masih banyak salahnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.